Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa para jemaah sekalian, mari kita terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد نوره الهادي من الظلام. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi waffaqa al-alimin al-amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura. Walladhi haqqaqa amal al-amilina birahmatihi famanahahum ata'an mawfura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi basata lit-taibina bisata karamih fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala kafatan lil alamin bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para ustadzat, para muallimin muallimat, wabil khusus segenap tamir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salatus subhi wa ta'lim, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, serta amalan-amalan mulia kita di hadapan Allah. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridai, dicintai, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kembali pagi hari ini Allah anugerahkan kita sehat jasmani rohani, sehat lahir batin. Terlihat seluruhnya ini cerah ceria semua ini sepertinya Pak ya. Muka-muka gembira, wajah-wajah riang gembira semuanya ini. InsyaAllah ini menunjukkan kegembiraan kita fid dunya wa fil uqbah, dunia dan akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Dan kita gembira tentunya dengan istiqamah mudawamah kita ini setiap pagi hari ini di masjid ini, luar biasa. Pada saat waktu yang cukup berat, ternyata berat itu menjadi ringan. Itu bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan pagi hari ini bapak-bapak saudara sekalian, sekali lagi tentu kita ingat, memang harusnya semacam ini terus-menerus perjuangan kita Pak. Jadi kita ini berapa besar kita ini mengalahkan musuh. Syahwat kita mengajaknya bukan seperti ini, kita kalahkan. Betul tidak? Iya, nafsu amarah bisu itu ngajaknya bukan begini, tapi kita lawan, kita kalahkan. Ngantuk kita ngajaknya bukan begini Pak. Ngajak bagaimana itu? Mata kita ini ngajak gimana kira-kira habis subuh hari Sabtu ini. Tapi kita lawan, Masya Allah kita menang. Ya apalagi itu sudah disiapkan itu obat-obat ngantuknya itu Pak ya. Ada yang bening, ada yang keruh itu, Masya Allah luar biasa. Oh Ustaz 2 itu Ustaz. Ya masih menang saya 3 Ustaz itu, Masya Allah. Allah, iya. Luar biasa. Jadi kita riang gembira setiap saat semacam ini. Betapa nikmatnya masjid, betapa nikmatnya berjamaah, betapa nikmatnya silaturahim, betapa nikmatnya kajian-kajian keagamaan, saling mengingatkan, saling berpesan, saling tanya satu sama lainnya, saling memberikan ilmu. Betapa nikmatnya. Dan pantas Bapak Ibu Saudara sekalian kalau dikatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Wakila ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tepat sekali. Al-jama'atu rahmah, berjamaah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Pak. Berjamaah bukan cuma salat, tapi ngobrol pun asal manfaat berjamaah itu nikmat. Makan pun berjamaah itu nikmat. Jangankan makanannya enak dan mahal, tidak enak pun menjadi enak. Betul tidak?
Iya, kalau melihat saudaranya makannya lahap, wah kita jadi ikut, Pak. Orang-orang yang memperhatikan orang makan berjamaah itu jangankan lapar, nggak lapar aja jadi lapar. Ya, kadang-kadang semangat betul itu makannya itu, Pak. Allah, ini berjamaah makanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tergantung berjamaahnya. Ya, berjamaah banyak banget. Ya, kalau berjamaah yang di depannya banyak kartu-kartu itu, Pak, ada tumpukan duit di sebelahnya itu, kumpulan jamaah apa itu namanya? Nah, itu bukan rahmatun. Ya, ya bukan. Hadirin rahimakumullah, itu iqabun. Penyiksaan itu. Nah, kalau kita bangun dari berjamaah semacam ini nanti rasanya plong, senang, gembira, puas gitu ya. Kalau bangun dari duduk berjamaah semacam tadi itu beda. Ada yang dongkol bukan main. Ya, panas dia, marah dia. Kenapa dia? Duitnya habis ya. Ya, diborong oleh musuhnya itu, ya Allah ya. Nyarinya susah, ngumpulinnya susah, cuman begitu aja. Gimana nggak dongkol, bisa 2 hari 3 hari marah-marah. Ya, istri di rumah kena sasaran, anaknya kena sasaran, orang di jalan kena sasaran, yang mestinya orang itu cuman ya salahnya sedikit begitu saja, wow, namanya kena sasaran, jadi sasaran, Pak. Ya, itu berjamaah yang salah, berjamaah yang bukan rahmah tapi iqab. Nah, kalau al-jama'atu rahmatun, kalau berjamaah itu rahmat, maka wal furqatu adzab, menyendiri itu penyiksaan. Iya, Pak, orang kalau menyendiri sendirian ya, apalagi celentangan itu sendirian itu, Pak, akhirnya berandai-andai, andai kata aku, wah, ini kapan selesainya nih andai kata akunya itu, kapan selesainya ini, Pak? Celentang lihat ke atas, kira-kira yang dilihat apa itu, Pak? Cicak. Ya Allah ya Rabb. Wal furqatu adzab, orang menyendiri suka, yang datang itu penyiksaan. Lah iya, kalau dia sendiri, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, kalau ini yang dilakukan ya jelas nikmat sendirinya. Kalau ada orang sendiri dia dalam zikir, dalam munajat, dalam tafakkur, tadabbur bersama Allah Subhanahu wa taala, dia berdua hanya dengan Allah, ya jelas, Pak, ini ibadah yang sangat tinggi, pasti menggembirakan itu. Ya, kalau menyendirinya semacam itu. Tapi hati-hati, orang menyendiri itu biasanya syaitan pun datang. Ya, makanya mari kita terus berjamaah, mari kita terus bersilaturahim, mari kita terus nikmati nikmatnya memakmurkan masjid. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ya, pertemuan pagi hari ini, ya jika mungkin barangkali masih bisa kita menunggu isyraq barangkali ya. Salat isyraq, sayang sekalipun tadi dijelaskan tidak ada pertanyaan, dan sekarang isyraq itu jam 5.27, Pak, kurang lebih 26 apa 27 itu isyraq ya sekarang ya. Jadi 5:30 itu sudah terbit matahari, sudah sekarang 5:30 5 menit, atau jam 5:35 40 menit itu sudah bisa salat isyraq ya. Nah, sudah bisa salat, artinya matahari sudah cukup tinggi, itu sudah itu ya, sudah sepenggalahan itu. Baik, hadirin hadirat Bapak Ibu sudah sekalian, kajian kita pagi hari ini sesuai dengan maudhu yang telah disampaikan kepada saya dari masjid. Alhamdulillah ya, dan saya pun telah menyampaikan bahwa maudhu kita, tema kita, bab kita pagi hari ini seperti biasa, atau mungkin kita mengkaji ulang, mengingat-ingat kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mana saudara sekalian, banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'adah kepada Allah demi keselamatan kita umatnya, khususnya di akhir zaman.
Saya kurang tahu ini sebenarnya sudah sampai betul atau tidak akhir zaman. Mungkin kita semua bisa menganalisa dan bisa mengecek, kita bisa melihat secara nyata seperti apa. Hadirin rahimakumullah. Dan banyak sekali tentunya dengan ta'awud Nabi SAW yang kita takuti kalau harus terjadi. Hadirin rahimakumullah. Seperti sering kita berta'awud dengan ta'awud Nabi, mulai daripada yang biasa umum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu secara menyeluruh, itu ta'awud seluruhnya. Namun ada lagi isti'adah Nabi itu yang disebut dari apa ini? Ya, Nabi berlindung kepada Allah dari apa? Apalagi itu untuk umatnya. Kalau untuk diri Nabi tentunya ya betul diperlukan pertolongan Allah. Tetapi sudah sekalian Nabi itu sudah ma'sum, sudah terpelihara Nabi, Pak. Jadi kalau ada ta'awud Nabi, tidak ada lain, itu tarbiyah, taklim bagi kita, pelajaran, pendidikan bagi kita, ijazah kepada kita, Pak. Ya. Kadang-kadang suka dipanjangkan Nabi SAW ta'awudnya yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu menjadi a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathih. Itu ta'awud Nabi SAW dan sering dibaca oleh Nabi menjelang takbiratul ihramnya salat. Jadi ta'awudnya Nabi agak panjang seperti itu, Pak. Makanya salat berdiri di sajadah jangan langsung takbir. Kadang-kadang kaki sebelah baru nyampe di sajadah itu sudah takbir, Pak. Allahu Akbar, ya. Ya mungkin juga dari pintu masuk sana itu sudah ta'awud mungkin, Pak. Ya wallahu alam ya. Tapi Nabi SAW panjang itu sebelum takbir. Malah bacanya ada tiga kali. La ilaha illallah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, subhanallah bihamdih 3 kali. Baru ta'awud. Ta'awudnya tadi agak panjang. A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathih. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai usalli silakan baca. Usalli fardhus subhi raka'ataini. Kalau mau pakai usalli, tidak pakai pun silakan. Begitu bismillah angkat tangannya, Allahu Akbar. Cuman kalau nggak pakai usalli kadang-kadang suka salah niatnya itu, Pak. Atau mungkin telat, lambat itu ya. Subuh niatnya dohur niatnya asar itu ya. Akhirnya mengulang lagi. Kalau ingat itu, ingatnya sampai di mana, itu wajib diulang itu takbiratul ihramnya, Pak. Batalkan sholatnya itu. Udah baca Fatihah baru sadar, oh tadi saya niatnya sholat asar padahal zuhur. Oh ya batal. Harus batalkan, harus diulang. Hadirin rahimakumullah ya. Kalau berjamaah, kalau ingatnya rakaat kedua, ya hilang 1 rakaat. Makanya membaca usolli itu penting untuk membimbing hati. Begitu liyu'inan niyatu ya, agar supaya tertolong itu niat bilafdhiha, dengan melafatkan niat itu. Ini kayak kajian fikih ini kalau begini, Pak. Ini ta'awud Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah, hadirat rahimakumullah. Pernah Nabi SAW, oh tadi itu maknanya saya berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya, Allahis Sami'il Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui, dari syaitan dan hembusannya, semburannya, serta godaan lembutnya. Ayo, karena dalam salat itu godaan lembut syaitan yang terjadi. Makanya itu ta'awud Nabi SAW. Kemudian ada ta'awud pun di dalam salat setelah tahiyat biasanya. Ini diijazahkan Nabi juga. Ta'awud Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada kadang-kadang lo adzabil qabri duluan, boleh bolak-balik itu bisa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Betul. Oh, sepertinya ada yang kurang, Pak.
Ada kurang lafadznya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Betul ya? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya siksa kubur. Ya. Min syarri adzabil qabri, min adzabil qabri. Kami berlindung kepada Engkau dari azab kubur ya Allah, dan dari azab api neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Penting hadirin rahimakumullah, fitnah hidup dan mati. Ada orang terfitnah pada saat hidupnya, mungkin matinya tidak. Ada orang terfitnah hidup sampai matinya, ya Allah. Hadirin rahimakumullah, bahkan bisa jadi sekalipun sampai kepada orang-orang ahli ibadah. Makanya kita tetap memohon kepada Allah keselamatan itu, perlindungan itu, Pak. Wa min syarri fitnatil, macam-macam fitnatil mahya kalau dibahas ya panjang sekali, Pak. Suruh mencari contoh satu persatu Bapak Ibu pasti bisa. Apa fitnah hidup? Banyak sekali. Ada fitnah datangnya dari diri sendiri, dari dalam. Betul. Ada fitnah datangnya dari luar. Berapa macam, dari dalam dirinya saja udah nggak kehitung, Pak. Pagi, siang, sore, ajakan-ajakan buruk, dorongan-dorongan buruk dalam hatinya itu bisa terjadi. Mendorong matanya terfitnah, mendorong telinganya terfitnah, dan seterusnya. Ada lagi yang datang dari luar. Oh, berapa banyak. Kadang-kadang justru fitnah datang dari orang yang kita kenal baik, dari dia fitnah itu datang. Artinya kerusakan itu datang. Ada lagi fitnah, kerusakan itu datang bahkan dari orang yang sangat kita sayangi. Kadang-kadang fitnah itu. Iya, yang namanya suami pasti sayang banget istri, yang namanya istri pasti sayang suami, betul tidak? Ada enggak kira-kira orang, bukan di masjid ini ya, ada enggak orang yang dia seorang istri jauh dari ibadah karena suaminya? Ada ini, Pak. Ada enggak seorang suami dia tidak beribadah karena istrinya? Ada. Ya berarti kalau begitu suaminya itu fitnah, sumber fitnah, berarti istrinya juga fitnah. Ini wa min syarri fitnatil mahya. Sampai kadang-kadang menyebabkan fitnatil mamat. Kenapa? Karena dorongan maksiat dari orang-orang dekatnya. Ada fitnah itu datang dari jabatan, dari pangkat, dari pekerjaan, apalagi dari harta. Fitnah. Ini fitnatil mahya wal mamat. Makanya kalau kita tidak terus-menerus berjuang, berusaha, berjihad setiap saat, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kekuatan-kekuatan semacam itu menang di sisi ini, belum lagi pada sisi yang lain, belum lagi kepada fitnah yang lain. Betul tidak? Setiap saat kita temukan semacam itu, siapapun kita. Jangan dikira para ulama, tukang ceramah dan sebagainya nggak ketemu semacam itu, Pak. Oh, dan yang paling berat lagi, kadang-kadang fitnah datang itu menarik lagi. Fitnah tapi menarik. Ada nggak itu? Mau dijanjiin luar biasa, Pak. Lah kalau sebulan itu dijanjikan, jangan gede-gede dah, 5 miliar aja kira-kira. Mana, Pak? Menarik nggak kira-kira itu? Oh, Pak, asal ente mau begini, 5 dah. Ya, ini susah nolaknya, ini begini, ini fitnah. Paling mula-mula karena dia masih kuat, dia berkata, "Dah nggak apa-apalah, saya korbanin dulu dah bulan ini. Jangan dikira bulan besoknya menjadi orang tamak dia. Menjadi orang tamak ya terus, Pak, nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah selesai. Ya Rabb, inilah fitnatil mahya wa fitnatil mamat wal mamat.
Baru wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oh ya, dajjal yang terakhir juga demikian. Dajjal kekuatan hidup yang mendorong kita, Pak. Dorongan dengan kekuatan yang dahsyat. Kalau itu mendorong kepada fitnah, itu dajjal semua itu. Hartanya dajjal, pangkatnya, jabatannya dajjal. Hadirin rahimakumullah. Atasannya bisa dajjal. Kenapa demikian? Oh, kalau udah instruksi atasan, ente masalah ini diam. Padahal tahu dia diamnya itu salah. Diam dia, Pak. Betul tidak? Diam dia. Ada nggak selama ini yang diam 1000 bahasa karena takut dengan atasan? Padahal diamnya salah. Mestinya dia berbicara. Atau sebaliknya. Iya. Ente harus bicara begini, ngomong, sampaikan. Padahal itu salah. Tahu kalau salah, tapi karena instruksi atasan ini masalahnya, Pak. Allah, ini fitnatil masiihid dajjal. Makanya berapa banyak orang bertugas itu bukan demi kemaslahatan, tapi bertugas demi atasan. Betul tidak? Sama-sama ya. Ada orang kerja demi kemaslahatan, ada yang bekerja dengan demi atasan, demi pimpinan, Pak. Apa kata pemimpin masalahnya, Pak? Hadirin rahimakumullah, tidak akan demikian bagi kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu ada ta'awud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang kita takuti. Nah, ini kalau ingat hadis ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati memaknai. Ya, saya menyampaikan juga hati-hati. Ya, sepertinya hadis ini kayak dikhususkan. Padahal tidak ada hadis khusus, Pak. Ya, khusus paling kepada orang yang berbuat, begitu aja, Pak. Kepada orang yang mau berbuat, ya dikhususkan pada orang itu yang mau. Kalau itu perintah, kalau itu larangan, ya kepada orang yang melanggar. Ya khusus, ya iya silakan. Tapi sebenarnya hadis ini bukan khusus negara kita Indonesia, tidak. Bukan khusus suatu tempat di mana di dunia. Tidak, Pak. Semua manusia, Nabi SAW menunjuk atau bertujuan atau ditujukan kepada semua manusia. Tetapi wallahu a'lam, ini terjadinya di mana? Nabi SAW dalam suatu riwayat itu pernah bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bertawud kepada Allah tabaraka wa taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi min imaratis sibyan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terangkatnya pemimpin yang muda usianya. Ini ta'awud Nabi, Pak. Berarti kalau Nabi bertawud kepada Allah, kalau ada pemimpin muda itu memimpin atau diangkat, tunggu saatnya bahaya akan datang. Makanya saya katakan tadi sepertinya kayak khusus, betul. Apa hadis ini khusus Indonesia? Tidak, Pak. Dimanapun di muka bumi, ya perlu nggak dikaji hadis-hadis begini, Pak? Iya, Pak. Allahumma ya azim ya. Hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi min imaratis sibyan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terangkatnya pemimpin-pemimpin sibyan. Sibyan itu muda belia gitu, Pak. Ya. Makanya coba sampai Nabi SAW itu sejak muda, sejak anak-anak, sejak lahir, Nabi itu suci bersih. Bahkan julukan Al-Amin itu bukan selesai menjadi Nabi. Dari sebelumnya Nabi sudah Al-Amin. Sudah Al-Amin, sudah dijuluki benar, paling mulia. Coba lihat pada saat peristiwa banjir merobohkan tembok Ka'bah. Siapa yang dipercaya memasang Hajar Aswad yang menjadi pertikaian itu? Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi terkenal Al-Amin. Jujur. Nabi sangat jujur, sangat benar apa yang disampaikan dengan pergaulannya. Hadirin rahimakumullah. Tapi kenapa
pertama Nabi SAW diangkat menjadi Nabi usia berapa? Ya, Nabi mendapatkan wahyu pertama usia berapa? 40, Pak. Nabi SAW memimpin dengan kenabiannya itu di atas 40. Hadirin rahimakumullah. Ya sudah, makanya Nabi bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Nabi lebih tahu dengan apa yang akan terjadi kalau terangkat pemimpin-pemimpin muda. Makanya rasanya ingin menjerit itu menyampaikan kepada kaum muslimin seluruh bangsa Indonesia yang beriman kepada Allah Tabaraka wa taala, Pak. Iya, jangan mudah semacam itu. Ini hadis Nabi, apa tidak takut, Pak? Ya semoga saja tahu kita bertawud kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan, pemimpin-pemimpin kita diselamatkan, dibimbing, dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun mereka. Itu harapan kita. Betul tidak? Ini Nabi SAW bertawud begitu. Bahkan sahabat bertanya, wa qala ashabuh. Sahabat bertanya. Hadirin rahimakumullah. Wa ma imaratus sibyan? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan muda ini ya Rasulullah? Dan apa bahayanya? Ada ancaman apa? Nabi SAW menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, in ata'tumuhum halaktum wa in asaitumuhum ahlakakum. Ya. Oh, tidak salah, saya pernah menyampaikan di masjid ini, cuman waktu itu tidak membahas secara khusus, kalau tidak salah dari pertanyaan saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pemimpin muda itu bahayanya in ata'tumuhum halaktum. Kalau kalian taat, kalian binasa, kalian rusak. Wa in asaitumuhum, kalau kalian menentang, ahlakakum, mereka yang merusak kalian. Kalau taat, kita rusak dengan sendirinya karena taat. Tapi kalau kita menentang, mereka yang merusak. Ini sabda Nabi SAW. Berarti kalau begitu maju mundur. Maju mundur kena. Allah ya Rabbana. Hadirin rahimakumullah, hadirat rahimakumullah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW masih menafsirkan, masih menjelaskan dengan hadisnya, fahalakukum fi ta'atihim halakuddin. Ya, binasanya kalian karena taat itu binasa dalam agama. Oh, hadirin rahimakumullah. Wa halakukum fi isyanihim halakul anfus. Sedangkan rusak binasanya kalian karena menentang mereka, itu rusak per individu, artinya dunianya, Pak. Taat agama yang rusak, menentang dunia kita yang rusak. Maju mundur kena. Iya betul, hadirin rahimakumullah, memang betul ya, kajian bijaknya itu ya memang tidak berarti selamanya yang lebih tua pasti lebih hebat dari yang muda. Betul, bisa jadi ada di sana sini itu yang lebih muda, lebih mampu, lebih hebat dari yang lebih tua, mungkin juga. Betul tidak? Iya, makanya imam salat saja cuma saja itu kan apa namanya, itu uswah ya, itu teladan kepemimpinan, itu imam salat, Pak. Pertama yang tua dan harus fasih, betul, bagus bacaannya, betul. Yang kedua, sekalipun tua ada, kalau memang kurang fasih berarti lebih berhak yang lebih muda. Lebih muda nggak apa-apa jadi imam, lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih bagus bacaannya ya. Nah, kalau udah tua kadang-kadang jangankan kurang begitu hafal aja di dalam sholat gampang lupa, betul. Iya, kalau muda ini hafalannya kuat biasanya, Pak. Makanya yang lebih muda boleh jadi pemimpin. Nah ini, Pak. Malah suatu riwayat, wallahu alam bissawab, itu Khalid bin Walid itu pernah menjadi panglima perang itu dalam usia kurang lebih 24 tahun. Karena cerdiknya, karena cerdasnya beliau. Ya,
masih bisa memimpin ya, panglima perang Pak dalam usia muda, ya tidak mustahil. Tetapi kalau sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ta'awud semacam itu, bahkan coba ta'awudnya dibahas oleh Nabi, mana ini ta'awud yang tadi tidak ada bahasannya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi tidak memanjangkan sabdanya dalam ta'awud itu, tetapi ini hadirin rahimakumullah sampai dibahas semacam ini. Makanya pesan atau dibalik hadis ini adalah ya kita supaya terus berhati-hati. Kita berhati-hati. Makanya saudara sekalian, mari kita kawal terus. Kita sekarang ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah punya presiden baru. Betul. Sudah resmi kita Indonesia punya presiden baru. Bersyukur kepada Allah dan diiringi berdoa syukur kita ini supaya pemimpin kita, presiden kita dan orang sekitarnya itu orang-orang baik dan orang-orang jujur. Amin. Allahumma amin. Ya, hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat pidatonya presiden kita pertama, ya kemudian di acara-acara berikutnya juga demikian, GSN dan sebagainya itu Masya Allah. Kita senang melihatnya Pak, sepintas. Betul tidak? Iya, kita lihat isinya, kita pentingkan semua. Rencananya mudah-mudahan saja betul-betul terbukti dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan. Ini yang kita harap. Hanya saja hadirin rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah pergi bersama kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, innaha satakunu alaikum umara'un min ba'di ya'idhuna bil hikmati ala manabir fa idza nazalu ikhtalasat minhum wa qulubuhum antanu minal jaib. Oh ya Rabb, pidatonya di atas mimbar luar biasa, bagus sekali Pak, manfaat betul. Nah ini Nabi bersabda akan terjadi setelah aku nanti umara. Apa umara itu? Ya pemimpin kepemerintahan. Pemimpin kepemerintahan itu akan terangkat, pemimpin kepemerintahan itu ketika berpidato di atas mimbar bil hikmah luar biasa, bagus luar biasa. Tapi apa yang terjadi yang ditakuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus terjadi di tengah-tengah umatnya. Fa idza nazalu, setelah mereka itu turun dari mimbar, ikhtalasat, mereka tidak segan-segan melakukan penipuan, pencurian. Itu maknanya ikhtalasat itu Pak. Ya, korupsi, para koruptor itu ikhtalasat. Mereka itu muhtalisin, pakai kha. Iya. Nah ini yang kita takuti Pak. Kalau soal di atas mimbar, oh berapa banyak orang itu ceramah, pidato, singa mimbar, betul, luar biasa. Tapi bukan di atas mimbar yang kita perlukan, betul. Di mana yang kita perlukan? Turun dari mimbar Pak. Kalau cuma berapi-api di atas mimbar, tapi terbegitu turun dia yang jadi apinya, gimana Pak? Pidatonya berapi-api, turun dari mimbar dia jadi api. Wah ya Allah, naudzubillah. Ya kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada umara semacam itu, kata Nabi SAW, wa qulubuhum antanu minal jaib, hati mereka itu lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita khususnya. Hadirin rahimakumullah. Ya, makanya mari kita kawal terus. Iya, ya, kita kawal terus, Pak. Kawal itu maksudnya apa itu kawal itu, Pak? Bukan kita jadi pengawalnya, bukan, tapi kita kawal, kita kontrol, ya, apa namanya? Awasi, ya. Kita menjadi pengawas. Ya. Allah. Ya ini penting bagi kita tugas ini Pak. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar.
Oh, wajib terus kita tegakkan. Ada suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, ini hadis Ubaidillah bin Abdullah an Abi Sulalah As-Sulami atau As-Salmi, Abi Sulalah As-Salmi, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakunu alaikum a'immatun yamlikuna arzaqakum, akan terjadi kepada kalian nanti diangkat a'immah. A'immah itu jamak daripada imam, pemimpin-pemimpin. Yamlikuna arzaqakum, mereka mudah menguasai rezeki kalian. Jadi sebenarnya rezeki itu milik umat, milik rakyat, tapi dikuasai oleh segelintir penguasa. Penguasanya sudah kaya makin kaya. Rakyatnya yang miskin makin, yang lapar makin, yang hina makin. Ya Allah, Pak. Ya kalau ini yang terjadi berarti hadis ini terjadi, Pak. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di negara kita. Tapi makanya saya katakan di awal tadi, silahkan cek and recheck kita masing-masing, silahkan Pak. Ya. Sekarang Bapak Saudara sekalian, Ibu rahimakumullah, kalau kita berpikir mudah-mudahan saja pejuang-pejuang kita Indonesia perjuangkan ya kemaslahatan kehidupan umat rakyat Indonesia, kemakmurannya, kekuatannya ya Indonesia, ya mudah-mudahan saja betul-betul mereka diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masih ada jiwa-jiwa, pikiran-pikiran mereka masih ingin menumpuk kekayaan, Pak, iya sulit kita berharap sepenuhnya kepada dia, kepada mereka yang semacam itu, karena tidak akan pernah cukup. Padahal sekarang para pejabat kita ini yang hartanya triliun ada nggak, Pak? Kalau namanya hartanya sudah triliun itu, dengan jabatannya mau cari duit apa? Mau cari apa dalam kehidupannya? Kan menurut kita semacam itu, kita orang kecil melihat triliun itu gede banget, betul? Tapi bagi mereka barangkali triliun itu kecil. Yang gede bagi mereka itu liun-liun. Apa? Makanya nama di atas triliun itu apa, Ustaz? Ya liun-liun, nggak ada lagi, apa lagi, Pak? Allah. Iya, hartanya sudah triliun, sudah. Wah, betapa kita kalau mendengar itu ada orang kaya, Pak, ada ya segelintir saudara kita itu, masya Allah, mereka orang beriman, bertakwa. Ya, bahwa gajinya tidak pernah diambil, betul. Setiap bulan gajinya itu selalu ya tereksposnya semacam itu, dia tidak akan menghilangkan keikhlasan dia, tidak. Wah, gajinya saya untuk masjid ini, untuk masjid ini, untuk masjid ini. Oh, 5 tahun memimpin. Kalau tiap bulan itu untuk masjid ini, masjid itu, oh masya Allah. Kira-kira kita mengatakan pemimpin semacam itu pemimpin baik atau tidak? Boh, jangankan hidupnya, meninggalnya kita bersaksi annahu min ahlil khair. Betul tidak? Iya, Pak. Nah, dia sudah sekian, Pak, ya untuk apa? Kalau kekayaannya sudah sebesar itu. Tapi ternyata yang dikhawatirkan Nabi terjadi kepada kita, alaikum, kepada kalian, kita umatnya, a'immah, terangkat pemimpin, yamlikuna arzaqakum, mereka ternyata mudah menguasai rezeki-rezeki kalian, padahal hak kita tapi dimiliki mereka, padahal mestinya milik kita dikuasai oleh mereka. Ya Rab, ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang semacam itu, biasanya ciri-cirinya yuhadditsunakum wa yukadzibunakum. Mereka masih mau berbicara kepada kita. Ya macam-macam pembicaraannya, ya bicara pada kita, Pak. Tapi yukadzibunakum. Mereka gampang sekali dusta, bohong dengan pembicaraannya itu. Ya'malunal amal fayasubbunahu. Mereka itu mau berbuat, bertugas, tapi mereka itu mencaci maki tugasnya itu, Pak. Yusi'una, dalam redaksi ayat hadis yang lain, yusi'unal amal, mereka memburukkan amal, perbuatan atau tugas yang dilakukan itu, nggak suka sebenarnya mereka itu. La
yardunakum hatta tuhassinu qabihahum. Mereka tidak akan pernah redha kepada kalian, nggak suka kepada kita kecuali hatta tuhassinu qabihahum, sampai kita menganggap baik buruk mereka, menganggap baik perbuatan buruk mereka, akhlak buruk mereka kita dukung. Nah itu baru redha, Pak. Ya. Wa tusaddiqu kadzibahum. Allah. Ya. Bismillah. Dan sampai mereka itu kalau kita mau membenarkan bohong mereka, itu baru iya, Pak. Baru redha mereka itu. Jeleknya didukung, bohongnya dibenarkan, baru mungkin kita bisa dapat bagian, Pak. Bisa kita dapat bagian. Kalau ada penguasa-penguasa semacam itu di dunia. Hadirin rahimakumullah. Iya. Wa'tul haqqa ma radu bihi. Kalau mereka terlihat memberikan hak umat, ya gaji-gaji masih diberikan, ya honor-honor masih diberikan, bantuan-bantuan masih diberikan. Ma radu bihi, aslinya sebenarnya nggak suka. Ma redha sebenarnya, Pak. Fa idzan tajawazu. Akhirnya orang pemimpin yang semacam itu mesti gampang sekali kepleset melakukan salah dan pelanggaran-pelanggaran. Hadirin rahimakumullah. Kemarin Jumat kajian ini, hadis ini sudah saya sampaikan di hadapan saudara-saudara kita di DPR Pusat. Jumat saya sampaikan. Wallahu a'lam ya. Kita kan cuma wajib menyampaikan, Pak. Betul tidak? Wajib menyampaikan, bukan wajib merubah. Tapi ada yaitu yang bicara, yang ngobrol sesudahnya itu pengurus itu, para ustadz, para asatidz, para jamaah itu ada yang ngobrol. Ya Pak, tapi kalau untuk ya taat seperti hadis itu sulit, Pak. Kan tugasnya bukan demi kemaslahatan, tapi demi atasan. Nah itu, Pak. Iya benar itu. Wallahu alam di sini, Pak. Ya tinggal silakan, paling tidak ketika ketemu hadis semacam ini, paling tidak untuk berpikir, Pak, untuk bahan pemikiran. Ketika dia salah, sadar kalau salah, daripada salah tidak sadar kalau salah. Akan lebih banyak bahayanya, lebih berbahaya, Pak. Fa'idan tajawazu, oleh karena itu pemimpin semacam itu akan gampang dia terpleset melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak peduli dengan aturan, Pak. Tajawaz. Nah, waman kutila an dzalika fahuwa syahid. Nah, ini yang saya katakan tadi, Pak. Ini dilakukan oleh para ulama. Ya. Artinya mari kita kawal terus, kita kontrol terus. Kita awasi terus, Pak. Ya, makanya kalau ditanya, Pak, kalau ada pemimpin punya macam ini, namanya pemimpin apa? Dengan nama lain, dengan kata lain, pemimpin apa ini namanya? Pemimpin kayaknya takut-takut mau jawab ini, Pak, ini. Ada instansi di sini. Bukan, udah dikasih. Oh gitu. Oh, dapat bagian. 1 triliun. Ya Rabb. Pemimpin munafik. Nah sekarang kalau kita punya pemimpin munafik, mau diapain? Mau diapain, Pak? Makin takut lagi. Ya Allah. Ya kita turunin, betul tidak? Iya. Hadirin rahimakumullah. Ini ada rekamannya, ini ke YouTube enggak ini gini? Oh, Masya Allah, iya. Iya. Nah sekarang kajian hadis begini, saya ini intervensi enggak, Pak? Tidak. Saya tidak ada tadi menyebut siapa dia, kelompok mana dia. Pokoknya di dunia. Cuman kalau seandainya, pakai seandainya, kalau di negara kita ada semacam itu, namanya pemimpin munafik. Nah, kalau pemimpin kita munafik, mau diapain? Cuman begitu, Pak. Kan pakai kalau. Ya kalau soal ada barangkali nonton YouTube saya ini, kemudian dia tersinggung, pelakunya itu berarti. Betul tidak? Iya, jangan menyalahkan orang yang menyinggung. Saya mengkaji hadis. Anda tidak setuju dengan
Menunjukkan saya tidak setuju dengan hadis, maka Anda musuhnya Nabi. Betul? Betul? Iya. Hadirin rahimakumullah. Wa man qutila an dzalika fa huwa syahid. Orang yang mengontrol, orang yang mengawasi, orang yang masih menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, yang kritik, kritik. Kemudian kalau ada pemimpin semacam itu, dia menemui kematiannya, apakah memang meninggal biasa atau mungkin dibunuh, fahuwa syahid, maka orang semacam itu matinya syahid, meninggal syahid, syuhada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin bayang, inilah para ulama selama ini tidak pernah gentar menghadapi kezaliman dari siapapun. Betul tidak? Tetap disuarakan, tetap disampaikan, bahkan dengan demonstrasi yang hikmah. Silakan, itu dalam rangka menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah. Itu dua-duanya dilakukan, demonstrasi dilakukan, datang langsung dilakukan oleh para ulama. Cuma kadang-kadang para ulama mau datang langsung dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, berapa banyak yang dihalang-halangi. Betul? Ya ditutup pintunya, Pak. Apa ketakutan barangkali, saya kurang tahu, Pak. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini hadis Nabi SAW. Makanya ulama tidak gentar di penjara. Wah, ada masalah, bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak munajat di sana. Yang ditunggu kematian. Betul tidak? Meninggal husnul khatimah, syahid. Kalau dia dibunuh sekalipun syahid, surga, Pak. Makanya tidak gentar bagi para ulama semacam itu. Allah, ya bagi kita semua tentunya. Hadirin rahimakumullah, hamba-hamba saleh. Waktunya kurang berkenan ini. Wow, udah 39 itu. Ya Masya Allah ya. Mungkin ya sudah bisa sholat isyraq ini, kita sudah sesuai janji di awal tadi ya. Ya baik, Bapak rahimakumullah. Ya sebenarnya ada harapan-harapan kita ini bisa menyusul, bahkan ada hadis dan ayatnya, hadis dan ayat Quran, ada harapan-harapan kita yang sebenarnya. Kalau tadi itu yang kita takuti, itu khauf kita, Pak. Ada rojak kita. Khauf kita itu semacam itu yang kita khawatirkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah, kita doakan pemimpin-pemimpin kita semua panjang umur dalam hidayah Allah, panjang umur dalam sehat afiat dan kekuatan lahir batin untuk membela Allah Subhanahu wa taala, untuk membela kebenaran dan kebaikan. Baik, mungkin itu diantaranya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin saya cukupkan sekian, karena tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.